ada 79 ya yang masuk ya. Izin saya akan memandu obrolan kita ini. Jadi memang kami ini alumni FK 84 itu kita sama-sama membuat satu kegiatan-kegiatan yang mudah-mudahan ini menjadi manfaat untuk terutama barangkali sebetulnya Anjang Sono kita sendiri di 84 sendiri, tetapi memang ini di-share juga ke yang lain. Jadi harapannya bahwa obrolan-obrolan kita ini menjadi satu kemanfaatan untuk semuanya, juga barangkali dalam hal ini untuk yang memerlukan. Siang ini kita akan bicara tentang vertigo. Sesuatu hal yang memang ini hari-hari ya, kadang-kadang ada aja tuh vertigo gitu ya terjadi. Tetapi ini mari kita bahas, kita kupas. Dalam hal ini ada dua pembicara yang akan membahas ini. Jadi yang pertama adalah Kang Agus tentang apa sih, bagaimana tentang vertigonya. Kemudian juga ada Teh Ai yang akan membahas juga dari sisi syaraf. Tadi kalau neurologis, kalau tadi Kang Agus dari sisi THT barangkali ya. Ini satu perpaduan yang memang mudah-mudahan kita bisa sama-sama dengarkan. Barangkali sebelumnya menyapa dulu barangkali ini beberapa yang sangat setia katanya ya untuk setiap 2 mingguan ketemu di ajang ini. Ini ada Dr. Ismet, hatur nuhun. Sudah selalu setia katanya ya, mendengarkan ini. Juga ada yang lain-lainnya. Jadi ini adalah satu hal yang mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Baiklah, sebelumnya seperti biasa ini kita tentu saja diayomi ya, karena ini adalah alumni. Jadi tentu diayomi juga oleh Ikatan Alumni gitu ya. Jadi di sini hatur nuhun Kang Aji sudah sumping, sudah mensupport acara ini. Juga tentu saja terima kasih kerja yang luar biasa. Saya kira ini dari ketua angkatan, jadi dari zaman dulu sampai sekarang ketua angkatan Kang Rizal nuhun pisan atas supportnya. Baiklah, untuk mempercepat ini kita mulai barangkali dengan sepatah dua patah kata. Silahkan mungkin dari Kang Rizal. Dr. Ahmad Rizal, SPS konsultan PhD. Punten agak panjang ya. Mangga Kang Rizal. Nuhun. Alhamdulillah, terima kasih Terita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa ketemu lagi dalam pertemuan rutin yang alhamdulillah hari ini sudah ke-5. Jadi dan rencananya kita setiap 2 pekan akan mengadakan acara ini yang merupakan sumbangsih lah atau share ilmu dari teman-teman FK Unpad 84 yang alhamdulillah sampai hari ini kita masih bisa menjalin silaturahmi dan juga bisa mudah-mudahan bisa membagikan sedikit ilmu yang kebetulan kami pelajari. Jadi mungkin alumni FK Unpad 1984 ini ada sekitar 100 orang dan mempunyai keahlian bermacam-macam. Jadi kami berencana merancang pertemuan 2 mingguan, begitu mungkin ya Terita? Ya, dengan tema yang bermacam-macam. Memang fokus dari teman-teman angkatan adalah tentang apa istilahnya, pelayanan atau ya pelayanan untuk lansia, walaupun nanti mungkin ke depan kita akan membahas juga hal-hal yang lain yang berkaitan dengan kesehatan tentunya. Mungkin juga nanti akan mengundang orang-orang yang kami anggap perlu untuk bisa share misalnya sejarah atau yang lain. Cuma saat ini memang kalau memanfaatkan sumber daya yang ada di angkatan, juga untuk bisa silaturahim bersama-sama, sekaligus juga membawa, insya Allah memberi manfaat buat sesama, begitu kurang lebih seperti itu. Secara khusus kami ingin ucapkan terima kasih pada Mas Aji atau Kang Aji, kakak kelas kami dari zaman dulu sekali sampai sekarang masih seperti
itu sifat dan wajahnya tidak berubah sama sekali. Terima kasih untuk kehadirannya dan juga untuk restunya untuk acara ini. Dan juga kami, walaupun mungkin saya belum melihat, tapi kami juga ingin mengucapkan terima kasih pada Dekan Fakultas Kedokteran Unpad dan juga tim IT yang membantu penyelenggaraan Patepang di Awang-Awang pada hari ini. Jadi Patepang di Awang-Awang ini sebenarnya cetusan beberapa orang untuk menggantikan web seminar atau webinar. Yang katanya sekarang webinar itu udah mau dituntut sama yang nyiptain menciptakan istilah webinar yang pertama. Dia bilang kalau kita mau pakai webinar harus bayar mungkin ke dia. Tapi alhamdulillah sejak kita mulai kita udah memakai nama yang lain. Jadi mudah-mudahan untuk yang kurang paham bahasa Sunda, memang Patepang di Awang-Awang itu terjemahan letterluck dari web seminar. Jadi webnya atau cloud meeting, cloud-nya Awang-Awang, meeting-nya Patepang. Begitulah kurang lebih. Mungkin itu Teh Rita sebagai pendahuluan. Terima kasih pada Bapak-Bapak dan Ibu yang menyempatkan hadir dan di siang hari yang terik daripada keluar-keluar selagi masih PSBB diperpanjang atau sampai kapan. Dan kita tetap harus menjaga diri dan menjaga orang lain, maka insya Allah hari ini kita sekitar 2 jam kita akan ketemu dan berbagi bersama. Mungkin itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Kang Rizal. Salajengnya selanjutnya dihaturanan kepada Kang Aji sebagai Ketua Ikatan Alumni Unpad Komisariat Kedokteran. Mangga Kang Aji dihaturanan maparin sepatah dua patah kata. Suaranya belum di-mute, belum di-unmute. Ada yang bisa bantu unmute Mas Aji? Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Ilahi Robi bahwasanya dalam suasana hari ini kita bisa bersilaturahmi, meneruskan persaudaraan antar angkatan, antar alumni, lintas angkatan, karena ternyata pesertanya juga mengundang lintas angkatan untuk berpartisipasi hadir, dan mudah-mudahan ini bisa berlanjut. Kalau melihat programnya 2 minggu, berarti banyak sekali yang bisa digali. Selamat pada Angkatan 84, kepada Kang Agus, salam khusus. Kita ketemu terakhir di Sel Komodo ya, kalau nggak salah. Ya, jadi selamat. Mungkin salah satu vertigo itu, mungkin salah satu penyebabnya adalah isemik olahraga. Ini punten agak gandeng karena saya baru pulang dari Gunung Puntang, ini makan siang di daerah Banjaran. Jadi saya kira selain Patepang di Awang-Awang, marilah kita tetap jaga kesehatan, bersepeda. Sukses untuk semuanya, untuk para peserta. Salam sehat. Mudah-mudahan kita selain bisa bertemu di Awang-Awang, insya Allah bisa bertemu tatap muka. Makasih, selamat sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Kang Aji atas nanya untuk saja pada pembicaraan pertama ini saya sampaikan dari bicara pertama yaitu dari Kang Agus ya. Ini Muhammad Agus Sugiharto, beliau memang masuk di FK Unpad bareng-bareng sama kami ini angkatan 84, kemudian beliau melanjutkan di S2-nya di Epidemiologi Klinik FK UGM, kemudian spesialisnya juga di FK UGM ngambil THT,
dan saat ini beliau sedang bertugas di Rumah Sakit Marinir Cilandak sebagai Ketua Komite Medik dan juga sebagai staf ahli bidang PHT. Juga beliau adalah surveyor KAS bidang medik. Jadi kalau untuk rumah sakit ini kalau mau akreditasi bagus. Mengajar juga di FK ya. Barangkali demikian mungkin Kang Agus, silahkan untuk memaparkan materinya selama kurang lebih 30 menit. Mangga. Mangga, bukannya sekedarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus ketinggal? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tajan, Kang? Tajan ya. Sekedar. Ini share dokumen. Terus share screen. Ya. Oke. Sekarang screen-nya. Terus ketinggal? Terus. Sekali dia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Rizal, Rencangan Sadaya, Kang Haji, terus Pak Tepang, sanes di awang-awang di kapal laut, serangan ngaji nanya, faktor sosial, sel komodo. Jadi siang hari ini saya diminta oleh teman-teman ini membicarakan vertigo. Memang saya salut ke angkatan 84 ini, Kang Rizal dan kawan-kawan, terutama fokusnya memang kita lansia, karena semua orang insya Allah kalau umur panjang ya ke sana ya, ke sana, ke rumahnya yang di atas itu. Vertigo, orang sini bilangnya pusing 7 keliling, pusing. Padahal kalau dihitung mungkin ada 14 ya, tapi yang dibilang hanya 7 keliling. Kenapa sih ini bisa terjadi vertigo ini? Mari kita lihat ya. Yang saya bicarakan sekarang ini kita akan melihat dari aspek PHT. Apa sih itu vertigo? Vertigo itu sensasi atau perasaan dunia sekitar kita mengelilinginya gitu ya. Dunia pasien sekelilingnya itu, waduh, pohonnya berputar, lemari yang kelihatan berputar, ya, semua rasa berputar sehingga rasanya itu dia mau jatuh karena rasanya seperti diputar. Kemudian atau kalau dia ini tapi merasa dirinya yang berputar, ya, merasa dirinya berputar. Nah, ini jadi liar, gelayang-gelayang. Nah, cari pegangan langsung karena takut jatuh. Ya, sekarang bagaimana tuh tubuh kita ini mempertahankan keseimbangan sebetulnya ya? Sebentar saya gimana ya, pointers. Saya cari pointers. Waduh, tidak ketemu di tablet. Jadi sebentar. Jadi tubuh kita, keseimbangan kita dipertahankan, sensornya ada di ya, ada di telinga. Telinga ya, ini gambar telinga dalam, ya, gambar telinga dalam, kemudian gambar tubuh, gambar mata. Jadi sensornya yang pertama di dalam telinga. Jadi telinga itu di sana, di bagian telinga dalam ada namanya organ vestikuler, organ keseimbangan. Terdiri dari analis hemisepturalis, utriculus, dan sacculus. Bisa dilihat ya, bisa dibaca. Kemudian kalau tubuh bagaimana? Ini letaknya di otot-otot dan sendi-sendi. Karena ada sensornya di sana. Jadi orang telinganya sehat, maka sehat. Kok saya bisa terasa seperti mau jatuh? Bisa, ya. Bisa ini, bisa orang yang misalnya sudah sepuh, kan tonus ototnya, sendi-sendinya
Karena itu pada orang tua sering kita lihat ya, dia pakai tokat, pakai apa jalannya. Karena memang merasa mau jatuh. Kemudian mata apakah bisa juga keseimbang pertanggung? Bisa. Ya, selain refleksnya di mata juga bisa sebagai sensor. Apa buktinya? Nah, coba kita naik bis. Ya, naik bis miring aja, lihat pohon-pohon bergerak. Lama-lama, lah, kok saya pusing ya, keringat dingin, mau mual, mau muntah. Nah, itu sensornya semua. Jadi ada di telinga, di tubuh, di sendi dan rangka, dan di mata. Kemudian dikirim ke otak. Dari otak ini maka diolah, baru ada sensornya bagaimana responnya. Nah, respon tubuh. Kalau mau jatuh ke kiri cepat, kita agak diberatkan ke kanan. Ya, demikian. Itu jadi kita seimbang. Kalau tidak seimbang, nah ada sesuatu di situ. Karena saya akan tinjau sekarang ini di bidang PHT. Ya, nah ini ya namanya vertigo perifer. Karena apa perifer? Kan pusat mah otak, ya, tetap otak sebagai pusat. Kalau perifer, nah di tepi-tepi ini, ya, salah satunya ada di telinga, di mana organnya ini yang tadi saya sebutkan. Ada kanalis semisirkularis, ada posterior, horizontal, anterior, dan ada utriculus dan sacculus. Ya, yang kanalis semisirkularis 3 ini untuk sensor belakang kita. Kalau kita nikung-nikung, belok-belok. Kalau cadas pangeran, nah kebanyakan adalah kanalis semisirkularis. Kalau utriculus, itu apa utriculus? Kalau ngebut di jalan tol, lurus, gerakan lurus gitu. Nah, itu utriculus. Kalau sacculus, untuk mengatur posisi kita kalau kita naik lift. Ini kita tuh maju atau naik atau turun. Nah, ini di sacculus sensornya. Ya, dimana kalau terganggu di dalam itu ada di kanalis semisirkularis, di utriculus, di ganglion. Kalau terganggu ini yang perifer ini, ya, dia akan menimbulkan seperti ada sensor untuk terjadilah nystagmus. Ya, jadi nystagmus muncul. Nystagmus itu loh gerakan pada matanya kok ini lirik-lirik, bukan melirik itu ya, ya nystagmus ya. Jadi kalau di perifer kelainannya nystagmusnya hanya 2, vertikal atau horizontal. Jadi ke atas bawah atau ke kiri kanan. Kalau ke kanan terus gimana? Bukan kiri kanan, kanan saja lah. Itu mah mungkin ada cewek bahenol ya di sebelah kanan. Bukan karena vertigo. Ya. Kalau vertigo pasti bolak-balik. Ada komponen cepatnya. Sebetulnya vertigo itu arahnya komponen lambat. Cepatnya itu bos, ya itu adalah koreksinya. Tapi yang sering kita lihat adalah koreksinya kita bisa melihat set. Ya itu ya. Kalau misalnya analis posterior ini biasanya ke bawah, nah, cepatnya ke atas, set, ke atas. Jadi kita, oh itu gerakan ke atas, ya. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, yang sering apa sih yang membuat putaran 7 keliling? Ya, vertigo ini bisa mengenai siapa saja, umur berapa saja, laki-laki maupun perempuan bisa terkena, ya. Terus penyakitnya yang sering apa? Ini kalau di PHT ya, yang paling sering. Yang pertama adalah BPPV, ya, benign paroxysmal positional vertigo. Tapi kita biasanya nyebut BPPV. Apa penyebabnya? Biasanya pernah terjadi benturan, ya. Otolit di endolin. Nanti tadi yang di dalam itu, di dalam kanalis semisirkularis ini, ya, ada sensornya. Di atasnya itu ada tuh otolit, ya. Jadi dia kalsium oksalat di situ. Nah, kalau dia bergerak, memberikan sensor, memberikan sinyal bergerak. Gitu. Ya, karena itu pada BPPV ini keluhannya timbul saat menggerakkan kepala, ya, bukan menggerakkan kaki. Menggerakkan kaki mau berarti dari otot-otot, ya. Ini menggerakkan kepala. Misalnya, aduh dok, saya kalau nengok ke kiri langsung geleng, ya, langsung 7 keliling. Lalu berubah. Jadi orangnya biasanya datang dengan, dok saya ini
gerakannya seperti bagong. Saya kalau belok mau memutar, saya harus dengan badannya. Karena dia kalau berputar sedikit, cairannya ikut berputar di telinga bergoyang, dia rasa berputar. Ya, itu namanya BPPV. Terus mau diapakan ini BPPV? Ya, nah kita lihat. Oke, untuk mengetahui adanya BPPV dulu ya. Bagaimana sih untuk mengetahui ada betul ini BPPV? Jadi kalau benign paroxysmal positional vertigo ini seharusnya tidak ada kelelahan lain selain vertigo, ya. Tidak, hanya rasanya muter aja, ya. Tidak ada gangguan pendengaran, ya. Jadi pendengarannya baik, pusing, hanya pusing, baik, ya. Bagaimana untuk konfirmasi? Nah, ini sejawat dokter bisa ini ya dengan Dix-Hallpike maneuver, ya. Dix-Hallpike maneuver. Bagaimana caranya Dix-Hallpike ini? Ya, ini caranya, ya. Pasiennya duduk atau bisa dikerjakan oleh siapa aja ya. Duduk, melihat ke pemeriksa, ya 45 derajat, terus dibantu berbaring, pelan-pelan, ya. Pelan-pelan berbaring, terus kepalanya diturunkan 30 derajat lehernya, hiperekstensi 30, dilihat di matanya, ya. Biasanya ada gerakan nystagmus, ya. Ini di samping tempat tidur. Ini sebetulnya ada namanya partikel itu. Jadi begitu rubah posisi, maka partikelnya akan bergeser. Diharapkan di sana akan merangsang pergerakan dari sebagai impuls ke sensor keseimbangan. Karena itu nanti yang dilihat adalah vertigonya. Ya, jadi gerakan Dix-Hallpike ini untuk merangsang timbulnya nystagmus, yaitu gerakan bola mata yang tidak terkontrol. Kemudian obatnya apa? Obat itu banyak, silahkan apa aja untuk pusingnya, untuk kalau ada ditambah mual sedikit, mungkin apa ya silahkan obat. Tetapi nanti kalau ini memang tidak berat ya, kalau BPPV ini tidak berat, bisa dikasih tadi seperti kata Kang Haji, bisa karena vasospasme kesana suplainya kurang, bisa pakai vasodilator perifer ya. Kalau orang yang bisa kasih ada pusingnya, ketegangan, bisa dikasih dengan obat penenang. Tetapi kalau lama sembuhnya, ini sebetulnya ada manuver Epley, ya. Bagaimana manuver Epley? Ini lihat nih, ada gambarnya, ada caranya, ya. Sudah saya Indonesiakan tubuh pasien, posisinya duduk dulu, tegak, tungkai lurus, kepala diputar ke arah sisi Dix-Hallpike yang positif, ya. Kalau kanan ke kanan, kalau kiri ke kiri. Ini dicontoh ke kanan, ya. Kemudian dibaringkan dengan masif dibantu ya, set, kepalanya hiperekstensi, lehernya 30 derajat. Diharapkan tadi otolitnya itu di kanalis semicervicalis yang posterior. Dilihat nih nystagmusnya, pertahankan 1-2 menit, putar 90 derajat ke arah yang berlawanan. Pertahankan 1-2 menit. Terus berbaring pada posisi bahu, tetap kepalanya. Jadi sehingga polanya 45 itu jadi sekarang melihat ke lantai 45 ya. Biarkan 1-2 menit, terus dudukkan kembali. Ini namanya Epley maneuver. Kenapa? Karena kalau kanan, maka yang akan menyeimbangkan itu adalah yang kiri. Jadi diharapkan sudah kiri, nanti lama-lama responnya, sehingga orang tidak takut lagi untuk bergerak. Biasanya nanti ini cepat selesai. Tapi memang BPPV itu biasanya cepat sembuh dan sembuh sendiri. Ya, cepat sembuh. Terus penyakit apa lagi? Ini yang agak berat biasa ini ya, Meniere. Ya, ini apa itu penyakit ini? Hydrops endolymph. Jadi cairan di dalam endolimpnya ini
ini kebanyakan, ya, bisa gangguan penyerapan atau produksi yang berlebih, mirip dengan tekanan tinggi intrakranial, tapi ini tekanan tingginya di endolit. Apa gejalanya? Ini ada khasnya, ya, ada triasnya. Triasnya vertigonya mendadak, lebih dari 20 detik, bisa lebih dari 20 menit, bisa lebih, disertai mual muntah, ya. Ada gejala vegetatifnya, ya, mual muntah. Vertigo, tinnitus, dan tulinya tuli saraf. Tulinya tuli saraf. Jadi bukan tuli konduktif. Tandanya tuli saraf apa? Nah, nanti diperhatikan kerputala saya, tuli saraf. Ya, ini menier. Ya, ini apa yang terjadi di dalamnya? Ini lihat nih, ya, ada gambarnya. Yang sebelah kiri ini gambar telinga dalam yang sehat, yang sebelah kanan yang melihat yang normal, ya, cairannya normal. Kalau di menier, lihat, ya, menggembung semuanya, ya. Pembengkakan ini dilihat di kanalis semisirkularis akan mendistorsi informasi keseimbangan. Di kohlea yang seperti lingkaran rumah siput itu mendistorsi informasi suara. Begitu pula signal perjalanan informasi ke otak, ya, sehingga keseimbangannya kena, ya, karena kanalis semisirkularisnya kena, kohleanya juga kena. Karena itu ada vertigo, tinnitus, dan tuli saraf, ya, itu yang terjadi. Ada menier, ya. Kalau diperiksa THT, apa sih yang didapat, ya, di bidang THT? Dilihat otoskopi, ada apa? Gendang telinganya normal, ya, nggak ada. Kalau gendang telinganya ada kelainan, bagaimana? Bisa ada gendang telinganya kelainan pada keluhan menier? Ada, ya, ada, namanya pseudomenier, ya. Pseudomenier itu karena apa? Karena tekanan telinga tengahnya negatif, ya. Jadi gendang telinganya buram. Tekanan negatif juga akan menarik membran di telinga dalam seperti menonjol ke telinga tengah, sehingga relatif seperti terdorong. Padahal karena tekanan telinga tengah yang negatif, ya, itu namanya pseudomenier, ya. Terus selain otoskopi, apa yang didapat? Misal khususnya kan hanya pada serangan akut, yang lainnya nanti kalau sudah lama tidak ada. Pada tes penilaian itu saraf, ya, apa yang di tes Garputala yang ada tulis sarafnya apa? Pakai rindenya memang positif, ya. Tapi kalau Weber bagaimana? Weber karena tulis saraf, Webernya telinganya ke arah yang sehat, ya. Lateralisasinya ke arah yang sehat. Tetapi pada menier ini sebetulnya turun dua-duanya. Konduktifnya turun, tadi karena tekanannya tinggi, jadi sinyal suara dari membran timpani nggak bisa dilanjutkan ke telinga dalam, ya. Jadi ada tuli konduktifnya, ada tuli sarafnya, campur, ya. Bukan campur, tuli campur, tapi lebih berat tuli sarafnya karena dua-duanya turun, ya. Tata laksananya mau diapakan ini? Nah, tekanan tinggi di dalam endolit, ya. Jadi tujuannya untuk mengurangi, terutama untuk mengurangi keluhan, ya. Misalnya dia mual muntahnya, silahkan kasih obat apa aja, ya. Itu artinya dokter tuh silahkan mau mengasih obat aja, apa aja silahkan, ya. Nanti yang penting di sini dikatakan stop rokok. Kenapa? Nikotin, ya. Nikotin itu dia bisa mengganggu suplai, bukan suplai rokok, ya. Harusnya stop nikotin, ya. Jangan rokok, gak enak saya ngomongnya, ya. Dia terendah garam, jangan lupa, ya. Sama dengan di hipertensi. Kalau volume berlebih, garamnya kurangi kopi, teh, alkohol, ya. Stres, nggak boleh stres. Seperti tadi kata Ketua
ketua ikatan alumni, ayo piknik, bersepeda kemana-mana, ya, hindari stres. Kadang-kadang, ya, kalau kita pasiennya kelihatan stres, kasihkan penenang, baru dikasih obat penenang aja biasanya sudah pasiennya sudah enak, udah apa, penyebabnya ya stres juga, ya. Karena ada orang yang tidak merokok, tidak ada hipertensi, tidak apa, tapi kena penyakit ini, ya dia stres, ya. Itu juga tata laksananya untuk mengurangi keluhan-keluhan. Kalau ada mualnya silahkan dialami, dan pusingnya paracetamol. Kalau saya aman-aman aja, ya, dan aman dan murah. Kalau misalkan pasiennya kebanyakan BPJS, ya. Terus untuk ini serangan akut, nah ini serangan akut. Kalau serangan akut kan nggak kuat itu muter, nggak bisa apa-apa pasiennya aja, ya. Ini disebutkan kalau di satu dia maaf, ya. Kalau kita kasih kalau dia nggak mau dirawat maaf, lama. Kan orangnya sebetulnya nggak bisa aktivitas, ya. Orang merasa berputar, mual, muntah, dok saya ini sudah nggak masuk kantor 3 hari ini terus. Nah, kalau kasih tidak apa-apa, dia akan mensupport vestibuler, dia orangnya tenang, ya. Kalau yang konek dikatakan sedatif vestibuler, ya, seperti apa itu? Promethazine itu apa itu, ya. Kita sehingga bebas dari vertigo, bebas dari pusing, jadi bisa aktivitas lagi, ya. Tapi kalau saya suka tambahkan itu diuretik, ya, tambahkan diuretik karena sini kan, dia rendah darah, saya biasa tambah diuretik, ternyata lumayan membantu, ya. Kalau di catatan buku ada kalau berat kasih manitol seperti pada tekanan tinggi intrakranial. Tapi kalau orang hanya biasanya ingin tambah jalan aja kan, asal jangan diuretiknya dikasih malam-malam. Kalau kata guru kita, kasih diuretik malam-malam, ya, kan kencing terus kasihan nggak bisa, ya. Oke deh, baik. Oke deh, seperti sama angkatan 84 aja saya, ya. Iya, hatur nuhun, gitu yang bisa saya bagikan untuk teman-teman semua, ya. Ini tadi kata ikatan alumni, Pak Haji nih. Ini saya kemarin goes nih, ya. Kilometer 0 Sentul, ditambah jadi ini 23 kilo, elevasi 575, Pak Agus dan Bu Agus di atas batu, tikungan terakhir kilometer 0 Sentul. Atur nuhun, silakan nanti yang ada tanya-tanya silakan. Ibu moderator silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon. Ya, Bapak Ibu semua, sejawat semuanya, tadi kita sudah mendengarkan paparan dari Dr. Agus yang sangat menarik, ya. Jadi silahkan kalau misalnya ada yang mau bertanya, silahkan via chat juga boleh. Silahkan mulai dari sekarang. Kemudian saya mengingatkan bahwa tadi sudah diingatkan mungkin, ya, bahwa kita diharapkan mengisi Google Form. Ini nanti linknya bisa dilihat, ya, ini linknya. Diharapkan itu bisa diisi, ya, Google Form-nya, ya. Kemudian juga ini alhamdulillah nih udah 160 peserta yang masuk, luar biasa, ya.